Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam adalah membuat rahmat, Islam adalah membuat ketentraman, Islam adalah membuat kita damai, bersatu padu untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi seseorang yang muslim itu harus taat, tidak mungkin membuat kerusakan di atas bumi ini. Karena Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, diberikan mandat Islam adalah rahmatul alamin. Islam adalah suatu pengikat, suatu kebersatuan, suatu akhlakul karimah yang baik, adab yang baik. Jadi seperti merusak alam kita, atau dengan istilah gunung kita, alam kita pakai bahan-bahan yang merusak, akhirnya alam murka dan menjadikan bencana alam. Itu adalah ulah manusia merusak alam. Jadi merusak tatanan hayati, merusak tatanan hutan, atau pembakaran hutan, atau pembalakan hutan, itu manusia merusak alam. Yang notabene nanti akan menjadikan kehancuran, akan menjadikan mudarat bagi manusia itu sendiri. Seperti merusak laut dan isinya, kita membuat seperti bom untuk menangkap ikan, itu nantinya kita merusak alam juga. Tumbuh karang akan mati dan tidak bisa dihuni oleh hewan-hewan laut di situ. Hewan-hewan laut akan mati. Itulah merusak alam. Jadi kehidupan yang sesuai dengan sunnah Rasul, seperti akhlak budi pekerti dan budi luhur yang bermartabat. Islam yang beradab menjadikan manusia pasti sejahtera dalam menyangkut ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi kita Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Entah itu agama non-muslim mendapat rahmat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau khusus kita adalah ukhuwah Islamiyah, kita menunjukkan persaudaraan, tidak ada perpecahan. Entah itu madhab A, entah madhab B, entah madhab C, antara sesama muslim dan mukmin. Itulah sebagai rahmatan lil alamin, bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan satu sama lainnya. Jadi bangunan harus kokoh, tidak bisa hancur bangunannya. Karena apa? Saling ikat mengikat. Jadi Islam tidak mentolerir segala bentuk kerusakan atas nama apapun dan untuk tujuan apapun, atau mempunyai pendirian sendiri, mempunyai akidah sendiri yang dikatakan benarnya sendiri.
seperti melakukan bom bunuh diri atau orang lain dibuat celaka. Demi memperjuangkan suatu idealisme itu tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi menyimpang dari Islam lil rahmatil alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku bi aidiyakum lil altaha luka, yang artinya jangan menceburkan diri kalian ke dalam kehancuran. Sudah jelas menerangkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk meluruskan akidah dan kepercayaan. Maksudnya akidah kepercayaan yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bila akidah itu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk menyimpang dari Islam lil rahmatil alamin. Namun demikian, kita juga tidak boleh melakukan pembiaran kebatilan itu berlanjut terus menerus. Kecurangan, kezaliman itu harus dilawan. Jadi kita sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harus mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Nabi kita mendapatkan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah Islam yang beretika, Islam yang beradab, Islam yang berakhlak nurul karimah. Dengan batasan-batasan bahwa bila ada kemungkaran berlanjut, bila ada orang yang merusak berlanjut-lanjut tatanan-tatanan kehidupan kita, Islam juga tidak bisa berdiam diri. Kita harus memberikan peringatan-peringatan dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Jadi seseorang yang taat itu kita harus taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berpedoman juga kepada Ar-Rasul. Di situ Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, sayang menyayangi sesama selain Islam, khususnya sayang menyayangi sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai terjadi sama muslim tercerai-berai, yang kita membuat argumennya sendiri adalah yang paling benar. Kita saling hormat menghormati, kita saling bermusyawarah kepada sesama muslim. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang apa dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kita harus menghormati akidah dan mazhab sesama saudara kita, sesama muslim. Bila akidah itu tidak menyimpang dari Al-Quran Al-Hadis, itu yang perlu kita bina persaudaraan, kita bina ikat sesama muslim kita supaya bersatu. Bila itu menyimpang, kita beri peringatan.
kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu harus kita beri peringatan. Meskipun itu di bidang agama, meskipun itu di bidang ekonomi, meskipun itu di bidang politik, meskipun itu di bidang budaya. Harus kita peringatkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah tugas kita Muslim, sebagaimana yang diamanatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Islam rahmatil alamin. Cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.